saya Sri Rahayu Salihi dari PGMI 1A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia dan Pancasila sebagai dasar ideologi negara. Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Menjelang kekalahan tentara Kekaisaran Jepang di akhir Perang Pasifik, tentara pendudukan Jepang di Indonesia berusaha menarik dukungan rakyat Indonesia untuk membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPK, yang kemudian menjadi BPUPKI dengan tambahan Indonesia. Badan ini mengadakan sidang yang pertama kalinya pada tanggal 29 Mei yang nantinya selesai pada tanggal 1 Juni 1945. Rapat dibuka pada tanggal 28 Mei 1945 dan pembahasan dimulai keesokan harinya 29 Mei 1945 dengan tema dasar negara. Rapat pertama diadakan di Gedung Chuseong-in di Jalan Pejambon 6 Jakarta yang kini dikenal sebagai sebutan Gedung Pancasila. Pada zaman Belanda, gedung tersebut merupakan gedung Volksraad atau dalam bahasa Indonesia perwakilan rakyat. Setelah beberapa hari tidak mendapatkan titik terang pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan ide serta gagasan terkait dasar negara Indonesia yang dinamai Pancasila. Panca artinya 5, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Pada saat itu, Bung Karno menyebut 5 dasar negara Indonesia, yakni sila pertama, kebangsaan, sila kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan, sila ketiga, demokrasi, sila keempat, keadilan sosial, dan sila kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Dalam pidato inilah, konsep dan rumusan awal Pancasila pertama kali dikemukakan oleh Soekarno sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno secara aklamis tanpa judul dan baru mendapat sebutan lahirnya Pancasila oleh mantan Ketua BPUPKI, Dr. Rajiman Wijodiningrat. Dalam kata pengantar buku yang berisi pidato yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI. Untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat undang-undang dasar yang berlandaskan 5 asas tersebut, maka Dokuritsu Jambi Chosakai membentuk sebuah panitia yang disebut sebagai Panitia 9 yang berisi Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Abi Koesno Jokosejoso, Agus Salim, Wahid Hasyim, Muhammad Yamin Abdul Kahar Muzakir, Bapak A.A. Marasim, dan Ahmad Soebarjo. Setelah melalui beberapa persidangan PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila ditetapkan sebagai dasar ideologi negara Indonesia bersamaan dengan penetapan rancangan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang 1945. Pada sidang tersebut disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah. Adapun bunyi Pancasila yang berlaku hingga kini adalah 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai dasar ideologi negara. Pancasila sebagai dasar ideologi negara adalah sarana pemersatu masyarakat dan pengarah motivasi bangsa untuk mencapai cita-cita. Dan Pancasila sebagai ideologi negara secara lebih luas adalah visi atau arahan kebangsaan dan bernegara di Indonesia. Visi tersebut adalah terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Ideologi membawakan kekasan tertentu,
yang membedakan dengan ideologi lainnya. Kekasan itu adalah keyakinan akan adanya Tuhan yang Maha Esa yang membawa konsekuensi keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, sehingga mengharapkan bahwa ideologi Pancasila menjadi pemandu arah bagi bangsa Indonesia. Baiklah, itulah penjelasan singkat dari materi Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia dan Pancasila sebagai ideologi dasar negara. Jika ada kesalahan mohon dimaklumi, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.